manenggilah hari, di mana bintang menanggi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak penonton N2S TV, Baswo kita balik di acara Pasisi Kampung Halaman. Mudah-mudahan sanak sekalian kami pasui dalam keadaan sehat walafiat, dapat melakukan aktivitas dan karajo sehari-hari, baik nan barado di kampung halaman, utamanya nan barado di perantauan. Ko indak karena bulan, indaklah bintang manenggi hari, ko indak karena Tuan John Pasisi kampung halaman, indaklah kami sampai kamari. Di mana itu Pak Dialam sampaikan, mau ulang jajaklah balik kami di Taman Wahana Wisata Kawal Samudra. Jadi arah ke dalam ada kolam renang, ada waterboom, dan panah pulau kita tayangkan informasinya. Itulah kami mau tahari Padialah patah pandayung biduk sampai juo kamuaro, alam mahota balik kami sama duduk, malapai taraga kasana sudaru. Itu sana. Ada mak hitam, ada tulang. Yo hariko kami batigo, karena kapatang tak kabar, ajo kumbang mak hitam dalam keadaan kurang sehat, yang sakit, dan yo mudah-mudahan lah kece gak. Kamu cium dia tulangnya? Tapi bukan mak hitam dia, mak blue. Mak blue? Iya. Kenapa jadi mak blue? Itu bajunya kan. Bawa ke bawah. Kono matu tu gunakan kanduduno dan sabala. Oh, ikut sabala tadi. Sabala di belakang. Jadi BT. Aduh, sanak penonton warga kota Sibolga lah khususnya, ya bisalah tapan dulu tengah bergabunglah, artinya mencebiko di Sibolga. Kalau tak kabar Bali satu kegiatan nan alalamo dinanti-nanti oleh para orang tua, oleh para siswa dan murid. Mengapa? Itulah nanda ambo tanya dulu kepada tulang. Ambo jadi curiganya sama tulang. Apa itu? Yang dinanti-nanti curiga ke dia. Iya. Apa itu? Kegiatan yang dinanti-nanti dan curiga buka pada tulang. Karena selama tulang selalu protes, kapannya belajar tatap muka ini? Bang, dah ada selingkuh aku dah. Bukan. Kenapa curiga sama aku? Ya curiga, karena apa? Ada apa di balik itu? Mengapa tulang selalu hepot? Kapannya anak-anak jadi bodoh di rumah, tidak belajar apa segala macam. Jadi ini kan sudah dimulai belajar tatap muka. Ya khusus kalau di Sibolga anak SD sama anak SMP. Kalau SMA Bergabung sudah. dah di sekolahnya masing-masing malah. Tapi tadi bawa kece dan itu di Sibolga, SD sama SMP bergabung sudah. Berarti sekolah satu atap. Kan lain tingkatannya, SD, SMP. Di sekolah di Sibolga yang situ sebelumnya SD ada. Aduh, itu satu kompleks namanya. Satu atap berarti bukan cuma kantor Dah satu atap dah, satu kompleks. Kok nanda satu atap berapa panjang atapnya? Kompleks apa? Asrama lah. Kompleks sekolah.
Jadi rupanya itulah keberatan tulang rupanya kalau anak-anak itu belajar di rumah, belajar daring. Karena apa? Ribut terus orang itu di rumah. Puas pais, belajar pun tak belajar. Mengakulah. Tahu Mama, apa alasannya itu? Apa? Pertama, jadi P4 orang itu. Apa itu P4? Sakit kepalaku. P4 puas pais, patarido, potongan. Kan betul gue bilang. Macam gosokan lah. Kedua, jadi handphone guide. Maksudnya? Ketergantungan sama handphone. Tapi belajar daring. Bukannya belajar daring, main game. Itu aja 25 jam. Bukan 24 lagi, 25 jam. Jadi itulah. Susah diatur. Ketiga, kata aku tadi dapat masukan dari pengantin baru itu, yang dari Padang itu. Jadi nggak mesra lagi antara ayah sama ibu lagi. Karena ada anak-anak. Iya, itulah alasannya. Nggak romantis lagi, jadi nggak ada waktu untuk romantis lagi, romantisme. Oke lah, sekarang sudah dimulai belajar. Walaupun dikatakan masih simulasi atau apa nomornya, tidak tentu di kita. Tapi anak-anak SD sama SMP itu ala barangsur belajar tatap muka ke sekolahnya masing-masing. Kan macam itu. Tapi kan nanti ada juga yang tinggal di rumah. Karena ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, kan begitu. Iya. Nah itulah. Jadi kalau ditapan lu tengah apa, Maitam? Apa belum sekolah enggak? Macam santai aja dia. Boy, bawa. Kalau baru salah, saya nak baju. Apa dia? Kalau nak bercakap dulu. Kalau di tempat Maitam apa? Enggak harus sekolah tapi ampun. Bukan. Rumah. Proses belajar sekolah tuh, proses belajar tuh bang, ala berjalan naik. Jadi kalau dia ambo sama nyo Mama. P4 juga. Apa itu? Pagi-pagi pulang patang. Karena kan anak-anakku kan karena dibagi 2 kelompok ini pagi jam 3 jam sampai baru pulang. Berarti di Tapteng sekolah pagi pulang patang enak lah ya. Maksudnya pagi-pagi pulang patang. Bukan pagi pulang pagi. Itu menginap itu nan surang itu. Surang. Kok itu iyo. Pagi-pagi pulang pagi. Jadi itu ya. Kok apa tatap muka itu lama. Sebagian kalau perhatikan yang SD, yang SMP macam kata Mama tadi, tidak pakai pakaian sekolah, tetap sekolah. Pakaian preman ya. Jadi di Siboga kan baru mulai beberapa hari yang lalu, kan macam itu. Artinya, ya kok kita tanya-tanya, kebanyakan orang tua siswa tulang merasa senang dibuka kembali belajar tatap muka ini. Tentu ada hal-hal lain yang mesti kita tanyakan mengapa jadi senang. Iya. Tentu ada alasan. Yaitu tadi seperti yang kata tulang tadi, tidak puas pais di rumah, iya kan? Hal-hal yang susah diatur dan segala macam. Tapi kalau di Siboga, ya itulah masih SD sama SMP. Untuk SMA-nya, karena itu harus izin dari provinsi, belum dimulai belajar tatap muka. Tapi, menjadi pertanyaan, para siswaku kan memang tidak divaksin, Maitam. Udah. Mana? Udah. Para siswa kalau di daerah kita mungkin belum. Di daerah lain sebagian siswa lagi vaksin. Betul. Kita belum nyampe sih belum. Tapi nan kita udah. Dan kantong anak sekolah, sedangkan yang dewasa pun banyak yang nggak mau. Terlepas dari soal mau nggak maunya, tapi masih banyak yang Cuma memang ada pernyataan dari dari Menteri Pendidikan yang mengatakan bahwa belajar tatap muka itu khusus kepada siswa atau murid tidak wajib divaksin. Yang penting, ya kan? Yang penting para guru, staf, dan semua yang terkait dengan itu di sekolah yang bersangkutan harus sudah vaksin. Kalaupun ada vaksin untuk anak-anak, mengapa lambek banget tadi?
Oh, Itulah kok baru jaga. Iya. Iya kalau Baru buka. oh bukan COD ini. Jadi maksudnya ada ketentuan umur 12 tahun ke atas kan ada itu kan. Jadi kalau 12 tahun itu kan ke kelas A6 atau SMP kelas 1 itu. Tapi kan Itu kalau macam kata Mama tadi, ada timbul Menteri Pendidikan mengatakan bahwa bukan wajib. tidak wajib vaksin bagi anak SD. Iya. Tentu ada wacana muncul soal itu, maka ada pernyataan menteri macam itu. Mungkin belakangan dilakukan atau hal Tidak, lain. maksudnya macam itu. Oke, sekarang oke lah sudah diizinkan untuk tatap muka belajar kok. Nah, tentu ada yang berkembang di masyarakat Iko. Seperti itu, bahwa harus wajib karena hal-hal lain seperti itu, wajib vaksin. Betul. Berkembang di masyarakat, jadi sekolah pun harus wajib vaksin. Ya, mungkin untuk memulainya ya. Jadi mungkin karena itulah keluar pernyataan dari menteri itu. Dan Dan kalau tidak ada pernyataan seperti itu dari siapapun itu, dari pihak manapun, dari masyarakat, mau dari orang tua, mungkin tidak akan keluar juga pernyataan menteri macam itu. Karena kan tidak ada persyaratan yang diterapkan oleh pendidikan, menteri pendidikan soal harus vaksin. Ya, memang itulah masih ya mungkin ada aturan nan menyusul kan macam itu. Namun baik itu nan boleh belajar tatap muka kok Harus anak sekolah. harus anak sekolah. Iya. Itu Jangan pasti. percaya dulu, dari tadi kami si Tulang ditanya, si Mama, si Ma Hitam ditanya, si Mama nggak ditanya. Kutanya dulu Mama dulu, kapan Mama sekolah? Pernah nyaku sekolah? Nggak tahu dah. Wah, Agak nyusah rumpun gitu. Kalau cerita sekolah di Ambo itulah cerita masa lalu. indah maksudnya yang sekarang. Kapan Mama sekolah? Kalau hari kau ndak ada sekolah. Anak-anak semua udah sekolah. Mama kapan? Mak jangan tahu. Mendaftar balik ke TK ya. Iya. Oh, ke TK dulu ya. Dia. Cuma yang lucunya ini, dengar dari orang tua kan, entah dipelesekan ini atau apa. Sekolah, udah mulai sekolah, tapi pakaian biasa ya. Alasannya apa? Datanglah mama ini, biar jangan ketahuan sama si corona sekolah. Kenapa rupanya kalau pakai seragam? Iya. Biar jangan ketahuan. Dan itu mungkin kalau memang saya memotongkan tadi lah, kalau ditampilkan sebagian besar ala dimulai seperti itu dengan pakaian biasa. Iya. Kalau memang itu memang sudah diizinkan tetap muka pada, mengapa mesti pakaian biasa? Iya. Alasannya apa coba? Kalau di Siboga nampak Ambo pakaian sekolah. Enggak, Pakaian biasa. Sebelumnya ada Mama pakaian biasa. Sebelum diterapkan tatap muka, ada sekolah yang melaksanakan sekolahnya, tetapi dengan pakaian biasa. Alasannya apa? Supaya jangan tahu kita pakai ke sekolah. Bukan, biar jangan tahu corona sekolah. Itu apa? Nilai itu ya kan? Nah, berarti kan ada larangan yang takut dilanggar kan macam itu. Jadi kalau macam gini, macam ditapkan, ya namanya di dua daerah mungkin berbeda kebijakannya. Mengapa mesti pakaian sekolah? Tidak Pakaian biasa, pakaian iya. biasa. Mengapa harus dibagi dua? Iya. Kan macam itu. ya itulah ya. Karena kita sama-sama udah tahu, kita anggap saja supaya jangan tahu si corona itu kan. Iya kan, karena Tapi itulah. kan sebenarnya kan kalau kita perhatikan si corona itu kan tidak baik sekolah tuh. Ayo. Itulah tuh. Sakit ini. Sakitnya. Berarti lagi posisi sakit si corona itu ya. Jadi gini, Oh si corona baru aduh noebon. Baru nenggolan. baru pilih ya. Oh, nenggolan. Ini alhasil karena pakai biasa macam anak SMP lah. Iya. Nah, katanya pergi ke sekolah. Rupanya singgah ke apa itu bukit cintanya, bukit Pancoran Gerobak, ke Anggar, ke Pajus. Udah tutup pun Pajus, tapi banyak anak-anak ABG di sana. Oh iyalah Ke itu sekolah kan katanya, rupanya mampir ke sana. Karena sekolah itu kan capek pulangnya. capek pula. Makanya Jadi kan seperti kata tulang tadi, tidak kan tidak main-main ya, singgah. singgah. Nah, Iya. Nggak sangat berarti nggak memang khusus kasih itu, cuman singgah Sambil lalu. sambil lalu. Tapi ada yang jadi P4. Macam tak panasan. Iya. Macam itu. Loh.
Ada yang P4. Dulu alasan lah laju marsowo banu makdah singgale dilum. Allah. Macam lagu itu. Di Parsobanan Di itu. Parsobanan. Ingat. Itulah di Parsobanan kan. Jadi memang nan paling jelas adalah daerah-daerah nan boleh melakukan kegiatan belajar tatap muka ko nan banyak bana istilah dan berganti-ganti macam. Dulu kan zona yang merah, zona kuning, oranye segala macam. Kini ala level-level pula. Iya. Sarupo pedas level 1, pedas level 2, level 3, level 4. Kan macam itu. Oh, berarti sebentar lagi distrik res. Jangan pola heran, Mama, soal itu. Indonesia, aku memang paling pintar membuat istilah. Betul. Nah itulah. Kelebihan malah bakal lebih. Pintar membuat istilah. Jadi hanya daerah nan termasuk dalam level 3, PPKM level 3 itu nan dibolehkan melakukan proses belajar tatap muka. No, Nah itu. macam mana tidak bisa menentukan level kau, Mama? Tapi ada ukurannya. Ukuran apa? Macam mana sudah mengukur? Ukurannya dari pertambahan grafik kenaikan kasus. Kemudian dari dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kematian. Itu ada perbandingannya. Contoh misalnya macam Ciboga lah. Jumlah penduduk 100.000. Ya kan? Inyo hanya bisa dari 100.000 itu hanya 30 orang yang terpapar. Maksimalnya itu di atas 30 atau level 4. Nah itu ukurannya. Iya, maksud Ambo, ukurannya kan artinya kan berdasarkan laporan. Iyalah, Berdasarkan laporan dari daerah dah. dari daerah. Betul. Nah, sekarang kata Mama tadi kalau 30-nya adalah level lebih Lebih dari 30, Lebih dari 30 dari atau 100.000 level 4. penduduk, itu level 4. Sampai 50 orang misalnya di Ciboga kok. Ambo agak bingung sedikit, Mama. Dari mana indikatornya tidak menghitung level-level kok? Apakah tidak menjamin kurang mati, kurang terpapar corona sedonya pasti? Bukan. Itu ketentuan dari WHO. Sekarang ketentuan Itu dari aja dah. ketentuan dari WHO pun kan kok Ambo mengatakan macam udah ketentuan dari WHO pun kalau memang hanya untuk memenuhi persyaratan itu ada laporan, justru akan lebih meresahkan masyarakat. Yang aku teringat waktu itu kan keresahan. Ukuran-ukuran aku pakai takarnya waktu jualan masih menjalankan beras lagi. Takar Solo. Kadang lebih dibuat. Bagaimana itu? Malahan senang kalau lebih dia senang. Ini kalau lebih yang terinfeksi nggak senang. Yang lebih ini penyakit, bukan sagu, bukan boras. Dia dong. Iya, kalaupun beras, Mama, walaupun barenya, kalau berlebih, toh hanya jadi penyakit. Iya. Itulah, oke lah, di sana penonton. Iko kalau mulai naik darah tinggi biku masing-masing, baikku kami sambung balik posisi kampung halaman. Minum dulu, minum. Makan dulu. Minum lagi dulu kami, yo. Ya. Pulau lah pandang jauh lah di tangan. Pulau lah pandang jauh lah di tangan. Di barisannya pulau dua, siang sholat dua. Di balik pulau siang sholat dua. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Sanak penonton, kita sambung balik hota kita terkait masalah belajar tatap muka. Cuma memang tulang hitam. Para orang tua muridku kan termasuk kita lah. Kan sering disampaikan kan perkara keluhan. Iya kan? Kapatang waktu belajar daring online yang handphone lah,
memikirkan kuota lah, jajan bertambah lah di rumah anak-anak, bising dan segala macam. Sekarang belajar tatap muka. Tak ada juga keluhan tulang. Apalagi keluhan itu. Kalau aku senang kali. Bah, senang kali. Iya, tapi yang aku maksud tulang, keluhan para orang tua itu selalu ada saja. Kalau sekolah munak kan, barang boleh jajan munak, ongkos becak munak lagi pulang balik, barang boleh mana. Selalu saja. Ya, kalau macam itu, kalau yang namanya keluhan, selalu ada apapun situasi dan kondisinya. Itulah. Tapi kalau macam kata mama tadi, kalau ada orang tua mengatakan, alah sekolah munak kan, kata boleh, orang tua tak tahu diri kan ini. Nah, keluhan juga kan, orang tua nggak tahu diri. Kan serupa Orang saja. tua tak tahu diri. Bukan maksud ambo. Makanya, itulah bukan orang tua Tak tahu diri. Orang tua Tak tahu diri. kemana mau balingkan? Tak tahu diri. Kenapa? Lebih miris mama dengar-dengar ini udah 2 tahun kan. Lebih miris. Janganlah kena sama anak kita itu. Wah, udah tamatnya kau naik. Bere. Oh, angku. Ya. Udah tulang. Kenapa? Alam menduga itu. Serupa adiknya itu kan. Serupa adiknya itu. Tamat di zaman corona kan. Ijazah corona. Kali itu. Tambah lobun. Kan miris kita. Jadi pengertiannya lulusan corona nggak ada otak. Ayah dia. Itu yang paling ngirinya kan. Jangan ada bilang nggak ada otak. Artinya seakan-akan ijazah itu jadi turun derajatnya kan. Iya. Itunya maksud kita. Lulusan corona. Ya, lulusan Tapi corona. pembayaran pengambilan ijazah segitu juga. Sampai di adiknya. Lulus zaman corona itu adiknya kan. Itulah ya. Susah banget mengaturnya. Jadi apapun ceritanya untuk anak penonton, marilah kita samui, kita dukunglah, namanya kan program pemerintah. Kalau di daerah itu pemerintah daerah lah kita dukung dalam hal kok. Artinya marilah tetap kita support anak-anak kita itu untuk mendapatkan pendidikan kan macam itu. Karena ada anggapan dari para ahli yang mengatakan bila ini berkelanjutan sampai 2 tahun, 3 tahun tidak belajar tatap muka, ada yang hilang, Hitam. Apa itu? Dari siswa-siswa kok. Ada yang hilang. Apa itu? Semacam lost generation. Tapi bukan lost generation. Bukan generasi yang hilang. Tapi ada sesuatu pada dirinya yang hilang. Contoh, kreativitas dan aktivitas. Kerjasama. Itu tidak terbangun. Kalau sampai 2 tahun, 3 tahun belajar daring terus, itu akan hilang. Dan diduga atau dikhawatirkan itu akan menimbulkan satu generasi yang terbangun, ada prosesnya yang lepas. Salah satunya itulah bentuk kerjasama itu. Jadi egois. Lulus juga nya ada sekolah. Aku kan nggak tambah corona, aku biarlah orang itu lulusan corona. Tapi kalau mengatakan itu pun terlalu berlebihan juga Ya, mengatakan. jelas seperti berlebihan, itu. memang perlu dikhawatirkan. Enggak, maksud Ambo anggapan seperti itu pun berlebihan. Belum tentu kalau tidak sekolah itu rasa kerjasamanya akan berkurang. Tidak terbangun. Tidak terbangun, belum tentu. Apakah di sekolah dia akan dijamin akan terbangun rasa kerjasama? Belum tentu. Ya selama kok kan ada juga kegiatan-kegiatan secara kelompok, diskusi, apa segala macam. Sama saja, macam kamu kata anakmu di sini tetap aja tidak belajar kelompok ke rumah. Itulah. Jadi apa katakan itu anggapan yang terlalu berlebihan kalau tidak sekolah akan mengurangi rasa kerjasama, enggak juga. Justru akan menambah kerjasama juga dengan kakak dan abang-abangnya di rumah. Jadi kan jangan terlalu berlebihan seperti itu, bahwa lost generation akan kehilangan, akan mengurangi rasa kerjasama. Di sekolah belum tentu juga kerjasama, karena gurunya pun karena disuruh mencatat saja. Itulah contohnya yang disampaikan tulang tadi, lulusan zaman corona. Kalau kita bandingkan dengan lulusan zaman sebelum corona, ya sudah bisa kita duga kualitasnya itu akan berbeda, kan macam itu. Bawa kata tulang. Betul. Betul, karena asumsinya seperti ini. Sedangkan zaman dulu sekolah tatap muka sudah ada. Yang buatan ini yang ditiadakan kan. Masih ada yang bodoh. Itu sudah tatap muka tiap hari. Iya, masih ada yang bodoh. Sebelum zaman corona. Iya.
Apalagi nggak tatap muka, daring-daring katanya, daring-daring. Macam penyakit daring-daring itulah. Daring-daringon? Iya, daring-daringon. Apa itu daring-daringon? Lebih parah. Iya, tapi kan macam letukan tadi soal dia mampu atau tidak, soal bodoh atau pintar tergantung anak. Betul, memang betul. Macam mana pun kau tahu hebatnya muka tiap hari pun sampai 1 kali 24 jam pun tetap muka, kalau anaknya bodoh ya tetap bodoh. Ya pas lah kata tulang tadi. Aku tahu alasannya kenapa dia tetap bertahan di situ. Tahu alasannya apa? Aku sayang sama ibu itu. Makanya aku tinggal terus. Itu kan cerita-cerita di kartunnya itu. Oh, dage. Itu tadi Mama. Jadi jangan, terkadang kan macam itu justru membuat kebingungan dan keresahan masyarakat. Bukan soal coronanya, bukan soal daringnya, tapi kebanyakan ahli yang berbicara yang makin membingungkan. Karena banyak pengamat, karena banyak tim ahli yang mengecek. Akhirnya apa? Bingung masyarakat. Mana yang benar? Karena macam itu, dari para ahli itu adalah tanggapan pribadinya, tentunya dipelajarinya memang. Dari tanggapan pribadinya menjadi konsumsi publik secara umum. Tapi secara teori yang disampaikannya kok bahwa di lapangan belum tentu seperti itu yang terjadi. Oke lah, bisa jadi. Jadi kok Ambo misalnya tidak terlalu karena ahli pengamat, ahli pengamat, seharusnya jadi ahli. Itulah. Dan sampai peraturan macam dari peraturan PPKM level 1, level 2, level 4 yang tidak bidangnya pun dibikin situ ahli mengecek. Menurut pendapat saya kan asumsi itu jadi pendapat pribadi. Nah, masyarakat menonton itu bingung. Mana si A mengatakan macam itu, si B lain, itulah. Jadi memang dosa anak penonton, keterbukaan informasi kini ya, baik melalui televisi, media sosial, apalagi kan terlalu banyak. Entah siapa-siapa menyampaikan pendapatnya, itu di-share sehingga publik pun bingung. Pak kata Mak Itam tadi itu pas, termasuk kamu sendiri bingung dah. Terkadang akhirnya kita memilih tidak menonton TV atau apa segala macam. Lebih baik melihat hiburan ketimbang harus berpikir bahwa mencerna pendapat para ahli kok. Antara ahli apa? Untung saya tidak mengecek ahli kubur di sini. Sama ahli nujum. Ahli kubur ya? Ahli juga itu. Itu perlu juga diundang sesekali. Bisa. Sutradara dalam undang itu dah. Bisa. Hah? Bisa. Iya. Ahli nujum, ahli kubur. Karena di samping rumahnya itu ada termasuk buni-buni itu. Pun ada apa begu ganjang kuntilanak tu lembo. Tidak, nang ketik tu anu. Ketik tu anu. Tapi nanggar macam. Apa? kunti umak iya. Kunti anak ketik. Anak ketik itu lagi, kunti umaknya. Atau kunti sebelumnya nanggai mana? Kunti angku. Iya. Kunti uci. Tapi yang tertarik aku tadi yang kata Maitami itu ya tentang lapangan. Baru-baru ini udah bergulir. Apa itu? Si kulit bundar. Kalau itu ku terangkan langsung si kulit bundar bola kan udah bergulir di lapangan karena dibilang sama Hitam tadi lapangan. Jadi si kulit bundar sudah bergulir. Liga-liga Eropa sudah jalan. Alah, Kan pasti kan. Yang kutangkai sana, yang informasi di televisi berita-berita, si corona katanya mendunia. Iya kan? Tapi sekarang baru-baru ini padat penonton bola. Berarti nggak mendunia lagi si corona itu. memang di beberapa negara sudah dianggap hal yang biasa. Itu urusan negara orang itulah. Tapi kalau di negeri kita, ini masih hal yang luar biasa. Karena tingkat yang terpapar kasus masih tinggi. Tingkat kematian, jumlah kematian terus bertambah. Kalau kematian kalau tidak ada pun kurang bertambahnya kematian. Baik, ada yang tabrak mobil, ada yang jatuh dari kereta. Mati juga, orang bertambah juga tuan. Ada yang tabonom. Ada yang tabonom. Tapanggang. Ada yang mati rasa. Berarti si corona itu nggak mendunia lagi.
Sama tadi seperti cara anak sekolah itu. Pakaian biasa ya. Ya. Biar jangan ketahuan si corona. Itulah pokoknya. Kenapa orang itu bisa olahraga banyak penontonnya? Kan pertanyaan. Tapi kan dibatasi juga. Full. Dibatasi dari 120.000 dibatasi ya 60.000. Inilah nggak pecandu bola, nggak berarti nggak nonton bola. Ini memang mungkin, padat. memang betul barangkali anjurannya seperti itu, bahwa 50%. Tapi kenyataan yang ada, rapat kan nonton bola. Nggak. Contohnya, Liga 1, Liga 2 nanti. Itu tanpa kan penonton, tanpa penonton kan? Itu Indonesia yang dibicarakan ini luar. Kenapa bisa mereka, kita nggak bisa? Atau ngusulkanlah sama PSSI. Pertanyaan apa itu? Itu kan pertanyaan. Iya, sekarang kalau kita bikinlah, Pak PSSI, kenapa nggak dikasih penonton masuk? karena kenapa tidak diberi penonton masuk? Karena kan liganya Liga 1 dan Liga 2. Iya, bukan Liga Eropa. Kalau Liga rame-rame baru Menonton rame-rame. itu Liga 1, Liga 2, berarti cuma 3 orang. Oh iya. Dan Makin liganya pun bingung belum lama. bergulir, makanya nggak ada penonton. Kayak mana masuk penonton nggak ada bola? Yalah. Jadi tatap muka kok, termasuklah menonton bola. Ya? Jadi masalah bola ini sangat apa? Oh, 2 hari tidak salah sih bola aku tuh. Iya. Iya. Karena pada Bola posisi dibawa pemain ini dari tengah, pas udah mau mendekati gawang, seru dia. Seru. Datang Iya. wasit kan diambilnya bola ini, belum dia. Oke lah. Bagi di sana nan Itu PR untuk si Mama. suka menonton bola, ya lanjutkanlah hobi menonton bola itu, ya kan. Tapi kalau kami ambola, lita amun. Jadi siapa Bola itu? sainci antong, iya kan nanti meributkan 22 orang. Tentu heboh. Waspais pemain itu mengkaja bola. Si Messi kan sudah ditransfer ke Prancis. Kalau kata berdua hari tidak salah sih kok. Si Ronaldo kan mau dijual itu. Tahu ambo tuanyo si Messi ala di ke PSG. Tahu ambo tuanyo. Berarti pecinta bola Jadi, juga ya. Bayaran Ronaldo di 35 juta, 35 juta. Apa namanya? Pound sterling. Bukan. Euro. Kalau dikalkulasikan itu ndak muek lah rumahku isi kepeng tuh. Baik itulah kira-kira. Jadi baik itulah di sana penonton, kalau bakal lalaran. Jadi bola itu Inti pokoknya bahwa proses bola tuh kan itu aja. Alah apa? Itu ambo. Sunde, itulah orang tua. Sunde. Apa? Karena- Bola. karena bola itu nampak sportivitas. Kalau kalah, kalau menang. Jadi di sana penonton, Bola itu Lagi-lah. di sana penonton, kita tinggalkanlah soal bola. Kan itu gila bola nasurang kok. Proses belajar tetap muka itu mari kita jalankan. Ya soal banyak keluhan nan akan datang itu hal nan wajar saja. Mudah-mudahan bisa tetap kita atasi. Sebuah nan kita perlu ingatkan kepada para guru-guru di sekolah, patuhilah tetap protokol kesehatan itu, ya kan, jangan sampai terjadi satu kasus pun yang terinfeksi COVID-19 walaupun Bapak Ibu guru sudah divaksin. Jangan katakan tidak bisa terpapar. Karena apa? Misalnya di satu sekolah terpapar satu guru, akan berhentilah proses belajar tatap muka itu di sekolah itu. Kira-kira obat itu yang bisa kami sampaikan, yo. Iya. Oke, Mike Tem ya. Iya. Baiklah, dosa penonton, yo apapun ceritanya, kita sama-sama berkeinginan anak-anak kita, cucu kita, kemanakan kita, jangan sampai ketinggalan lah dalam hal proses pendidikan yang kira-kira obat itu. Siamat bintang siamat, ketiganya bintang Puyulago. Dosa anak penonton sadonyo kami doakan selamat. Kami nan bakarajo pun tak jauh lah dari maru. Kan kira-kira itu. Iya kan? Aso-aso jon tuan deman tak Itulah kilek nama-nama lau. Hah? Itulah nama-nama Iya, lau. nak ikut sabukan dulu. Aso-aso tuan deman tak kilek di jaring bagan. Badan kita anyo raso bajauhan.
namun sumange basi ganggaman. Bila penutup itu balabu. Mama lah. Hah? Mama lah. Bagian mama itu. Iya. Bakat tu tulang tadi kalau bagian nanggai itu. Balabu bola ke Habis gawang. balabu biduk di kualo biduk pincalang babalik haluan tantulah tadangan salah dikato mintalah kami samo dimaafkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di di sana. Tapi kapan lagi bisa menonton sepak bola di Sibolga ini? Sepak bola itu. Pulau lah pandang jauh lah di tangan. Pulau lah pandang jauh lah di tangan. Di balik pulau dua, siang solat dua. Di balik pulau siang solat dua. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Hancurlah badan dikandunglah tanah. Dinambahi ojuo dikana lajuo. Udinan bayi dikana lajuo. Kalaulah indah karenaulah bulan sayang. Kalaulah indah karenaulah bulan. Di manolah nyola bintang hari manenggilah hari.